di tengah-tengah negara Amerika, di negara bagian Kansas, tinggallah seorang anak perempuan yang cantik dan ceria bernama Dorothy. Dorothy adalah anak yatim piatu. Dorothy hidup berbahagia bersama Paman Henry dan Bibi M yang sangat baik hati. Tetapi pada suatu hari, datanglah angin ribut yang sangat besar. Dorothy! Dorothy terbawa oleh angin itu bersama rumah mereka. Mereka terus terbawa angin ribut sampai ke tempat yang sangat jauh. Wah, tempat ini di mana? Tempat itu adalah negeri Oz yang letaknya sangat jauh dari Kansas. Wah, terima kasih. Akhirnya kamu mau juga menggunakan kekuatan sihirmu itu. Kamu telah melawan kekuatan jahat dari timur. Kami semua senang. Maaf, apa maksud Anda sebenarnya bahwa aku telah melawan kekuatan jahat dari timur? Lihat itu. Penyihir jahat dari timur telah lama menguasai para kurcaci di negeri ini. Tetapi berkat bantuan kamu, kami semua di sini telah terbebaskan. Apa Anda juga seorang kurcaci? Bukan, aku adalah penyihir dari utara. Penyihir dari utara? Di negeri Oz ada 4 orang penyihir. Penyihir timur dan barat adalah penyihir yang jahat, sedangkan penyihir selatan dan utara adalah penyihir yang baik. Tapi aku ingin sekali bisa pulang ke rumah. Bagaimana caranya agar aku bisa kembali pulang ke Kansas? Kami semua warga di negeri Oz ini selalu berusaha bersama dan hidup dari usaha kami itu. Sampai sekarang belum ada yang pernah keluar dari sini, apalagi ke Kansas. Jadi aku tidak bisa pulang ya? Tapi bukan berarti tidak ada jalan pulang. Apa? Kita bisa pergi ke kota Emerald dan kita bisa minta pertolongan dari seorang penyihir besar. Seorang penyihir besar, Nek? Iya, tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Aku tidak berbohong padamu, Nak. Penyihir dari utara pun memberikan ketukan tongkatnya di dahi Dorothy. Penyihir dari timur memberikan sepasang sepatu perak dan memberikan jalan yang berwarna kuning terang untuk menunjukkan jalan menuju kota Emerald. Malam itu pun Dorothy diperbolehkan menginap di salah satu rumah seorang kurcaci yang baik hati. Selamat siang. Orang-orangannya bisa bicara. Maaf ya telah mengagetkanmu. Aku berdiri di sini dari pagi sampai malam. Aku letih sekali. Oh ya, kalau begitu aku akan bantu kamu turun ya. Wah, terima kasih ya. Tapi hati-hati. Tada, aku senang sekali seperti lahir kembali. Tapi kamu siapa ya? Ayo sebutkan namamu. Namaku Dorothy. Aku bermaksud pergi ke kota Emerald untuk bertemu dengan seorang penyihir besar yang tinggal di sana. Jadi kamu bermaksud ke kota Emerald? Wah, kamu tidak tahu ya? Isi kepalaku hanya jerami, jadi tidak punya pengetahuan apa-apa. Tapi kamu tidak bodoh. Tapi bagaimana ya? Oh iya, bagaimana kalau kita bersama-sama pergi ke kota Emerald? Anda pasti akan mendapat banyak pengetahuan di sana. Mau kan? Aku senang sekali. Tadada. Kakashi yang masih dapat melihat dengan jelas di malam hari dengan cepat menjadi teman baik Dorothy. Malam itu mereka menginap di lumbung di gunung. Dan pagi-pagi sekali mereka telah melanjutkan perjalanan. Mereka berdua berjalan menelusuri jalan setapak yang menuntun mereka. Dia manusia berjubah besi. Wah, apa yang sedang Anda lakukan di sini?
Badanku berkarat semua karena sudah lama tidak kugerakkan. Tolong aku ambilkan minyak di dalam gubuk untuk badanku ini ya. Baiklah. Enak sekali. Sudah bisa kugerakkan badanku. Anda benar-benar seorang penyelamat. Kami berdua kebetulan sedang menuju kota Emerald untuk bertemu dengan seorang penyihir besar yang tinggal di sana. Memangnya ada perlu apa Anda dengannya? Aku ingin dia membantuku untuk dapat pulang ke Kansas lagi. Sementara paman ini ingin sekali diberi pengetahuan di otaknya. Wah, kalau aku juga memohon sesuatu padanya, apakah mungkin dia juga akan mengabulkan permintaanku? Aku yakin dia akan mengabulkannya. Kalau begitu Anda sebaiknya ikut juga dengan aku ya. Baiklah. Kikori yang akhirnya menjadi dekat dengan Dorothy pun membuat perjalanan yang panjang menjadi bertambah semangat. Kekasihku tidak apa-apa. Memangnya kamu tidak bisa menghindar dari lubang sebesar itu? Kamu kan tahu otakku dari jerami. Jadi mana tahu aku caranya menghindar dari lubang. Aku memang tidak punya banyak pengetahuan, tapi yang penting aku masih punya perasaan dan hatiku. Oh, begitu ya. Waktu dulu, aku adalah manusia sejati yang penuh dengan beragam pengetahuan dan perasaan yang halus. Tapi, penyihir dari timur mengganggu perkawinanku dengan seorang wanita dan merubah tubuhku menjadi seperti ini. Wah, jahat sekali dia. Aku sudah tidak berharap lagi bisa berubah bentuk, tapi aku ingin sekali merubah hatiku, karena mencintai adalah sesuatu yang luar biasa. Wah, Kalau aku sih inginnya punya otak. kekasih, sepatumu tinggal satu ya? Hah? Iya benar. Mungkin sepatunya terlepas waktu aku terjatuh tadi. Mungkin ada di sekitar sini. Kemana ya sepatu itu? Mungkin terpental ke dalam semak-semak. Hentikan! Walaupun kamu berbadan besar, kamu tidak boleh mempermainkan anjing yang bertubuh kecil ini, kan? Wah, ternyata kamu cengeng juga ya. Sebenarnya aku takut pada siapa juga, tapi aku mengaum terus. Aku menerkam orang yang datang kemari supaya orang takut kepada aku. Aku mengaum terus. Wah, kalau begitu kamu ikut saja kami ke kota untuk menemui seorang penyihir. Kamu mau kan? Begitulah, akhirnya singa pun ikut dalam rombongan perjalanan Dorothy. Mereka berempat bahu-membahu, saling bantu dalam perjalanan panjang yang sangat melelahkan itu. Terima kasih ya. Akhirnya mereka pun sampai di ibu kota Emerald. Dorothy dan 3 orang temannya pun diharuskan menggunakan kacamata hijau sebelum memasuki ibu kota Emerald. Kemudian, akhirnya mereka dapat juga bertemu dengan penyihir besar negeri Oz itu. Wah. Maaf kalau aku mengagetkanmu. Aku adalah penyihir dari negeri Oz. Kamu mau apa datang kemari menemuiku? Wahai penyihir besar negeri Oz, apakah Anda bisa menolongku untuk pulang kembali ke Kansas? Lalu mengapa aku harus melakukan hal ini untukmu? Karena hanya kekuatan sihirmu yang luar biasa lah yang dapat membantuku. Aku hanya seorang anak kecil yang tidak berdaya. Jadi kamu hanya memohon pertolonganku tanpa imbalan apapun darimu. Kamu curang sekali ya. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Kamu harus menyingkirkan penyihir dari barat. Apa? Itu tidak mungkin. Melihat permintaanmu, hanya itulah imbalan yang pantas kamu berikan padaku, anak manis. Kalau kamu berhasil melakukannya, aku akan lakukan seperti yang kau minta, mengembalikanmu ke Kansas.
Penyihir Oz adalah seorang putri yang cantik di mata Kakashi, seekor pemangsa kejahatan di mata Kikori, dan sebuah bola api besar di mata singa. Mereka menyemangati Dorothy untuk melakukan tantangan itu. Sebaiknya kita coba lakukan dulu. Iya. Dorothy dan ketiga teman-temannya bergegas berangkat menuju negeri barat untuk menjumpai penyihir dari barat. Tetapi mata penyihir barat pun dengan cepat dapat mengetahui hal itu. Mereka sungguh sangat berani. Cepat serang mereka. Jangan sampai mereka lolos. Kenapa mereka bisa sebanyak ini? Kita harus melakukan sesuatu. Aku takut. Tenang saja, serahkan semuanya padaku. Asik, kita berhasil. Kita berhasil. Sombong sekali. Kalau begitu rasakan yang satu ini. Penyihir barat pun mengirim burung bangkai untuk mengejar mereka. Wah, burung itu mengejar kita. Hadapi seranganku yang ini. Akhirnya penyihir barat pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Dorothy dan ketiga orang temannya. Mereka pun tertolong lagi. Mereka selalu saja berhasil. Kalau begitu, akhirnya penyihir barat pun melepaskan mahkota sihirnya. Kalau dia sampai melepaskan topi sihirnya, dia mampu memanggil semua monyet yang berterbangan di angkasa luas. Mereka dapat melakukan segala perintah yang diberikan padanya. Tetapi, topi sihir penyihir barat sebenarnya hanya digunakan sebanyak 3 kali. Dan ini kali ketiganya dia memakai kekuatan topi sihirnya. Tolong sebutkan perintah Anda yang terakhir, Tuan. ada pengacau yang memasuki daerahku. Bunuh mereka semua. Kami mengerti. Rasakan ini. Ini adalah tanda dari sang penyihir yang baik hati itu. Kalau begitu kamu tak akan bisa saya bunuh. Dasar bodoh! Siapa yang menyuruhmu untuk membawanya hidup-hidup? Aku sudah perintahkan padamu untuk langsung membunuhnya. Aku sudah bermaksud membunuhnya, Tuan. Tapi dia... Apa? Siapa sebenarnya anak ini? Kenapa dia bisa memakai sepatu dari penyihir timur? Akhirnya, penyihir barat tidak jadi membunuh Dorothy, tetapi menyuruhnya untuk bekerja keras membersihkan istana tempat tinggalnya. Sambil dia berusaha mencari jalan agar dapat mengambil sepatu perak yang dipakai oleh Dorothy. Ini untukku ya. Jahat, kembalikan sepatuku. Tidak bisa. Sepatu ini jadi milikku sekarang. Sebentar lagi aku akan memiliki keduanya. Dasar penyihir jahat, rasakan air ini. Iya. Dasar bodoh. Kenapa kau menyiram aku? Sebentar lagi aku akan meleleh terus. Tolong aku. Hah? Mengapa bisa begitu? Berhasil, berhasil.
Para tawanan yang dipenjara oleh penyihir barat itu pun dapat bebas semua. Mereka pun akhirnya bahu-membahu membantu Dorothy dan teman-temannya. Mereka juga memperbaiki tubuh Kikori dan Kakashi yang hancur berantakan. Kikori ingin tinggal di negeri barat, tetapi terlebih dahulu dia kembali ke ibu kota Emerald untuk mendapatkan hati yang dia inginkan. Penyihir Oz, kami telah kembali. Penyihir Oz, Anda di mana? Kalian ada perlu apa? Kami telah memusnahkan penyihir dari barat. Seperti janji Anda akan membantu kami kembali ke Kansas, kan? Aku mohon diberikan otak ya. Aku minta hati yang tulus. Aku minta keberanian dari Anda. Asia! Hah? Hah? Anda siapa? Aku adalah penyihir besar dari Oz. Tidak ada kekuatan sihir besar di negeri Oz. Yang ada hanyalah penyihir biasa seperti yang ada di mana-mana. Saat itu aku sedang terbang dengan balon udaraku untuk mencari tempat sirkus yang lain. Tapi aku terbang terlalu tinggi sehingga balonku lama-lama mengempis dan turun ke tanah. Saat itulah para kurcaci menyebutku sebagai seorang penyihir dengan kekuatan yang besar. Lalu Anda membuat kota Emerald ini dan menjalankan usaha Anda agar terlihat hebat, begitu? Iya, tapi aku menjalankannya dengan hati yang selalu gelisah. Aku takut kalau suatu hari nanti penyihir timur dan barat itu mengetahui aku. Aku bisa celaka. Aku senang kalian mengalahkan si penyihir barat itu. Kamu hanya memanfaatkan kami untuk menyingkirkan penjahat itu? Iya, aku tidak menyangka. Dan aku tidak tahu bagaimana caranya untuk melaksanakan janjiku pada kalian semuanya. Jadi, kamu telah membohongi kami semua ya? Kamu jahat. Kamu salah, nak, salah. Aku tidak seperti itu. Aku orang baik-baik, tapi aku memang bukan orang yang punya kekuatan sihir yang begitu besar, anak-anakku. Aku tidak tahu. Jadi, kamu tidak bisa mengembalikan aku ke Kansas? Kamu juga tidak bisa memberikanku otak. Juga hati yang tulus. Juga keberanian untukku. Kalau begitu, apa kalian bisa menunggu sampai besok? Apa Dorothy juga bisa ya? Penyihir dari negeri Oz pun meletakkan otak palsu ke dalam kepala Kakashi, hati palsu untuk Kikori, dan obat keberanian palsu untuk Singa. Mereka bertiga sungguh senang. Tetapi penyihir Oz tahu bahwa kepintaran, hati yang tulus, dan keberanian ada di dalam hati setiap manusia. Kemudian Dorothy terbang bersama penyihir Oz untuk kembali ke Kansas dengan menggunakan balon terbang, karena ternyata tempat kelahiran penyihir Oz terletak sangat dekat dengan Kansas. Aku pergi meninggalkan kalian. Selagi aku pergi, aku serahkan keselamatan negeri ini pada kalian semua. Tapi tiba-tiba berhembuslah angin yang sangat kencang. Balonnya terbang tanpa Dorothy di atasnya. Oh, Dorothy! Dorothy menangis terseduh-seduh karena tidak bisa kembali ke Kansas. Tetapi saat itu juga Dorothy teringat pada kekuatan sihir topi itu. Dorothy mengikuti petunjuk yang ada di bagian dalam topi itu. Tetapi walaupun monyet-monyet yang berterbangan di udara berdatangan, mereka tidak bisa mengantarkan Dorothy kembali ke Kansas. Sudahlah, bagaimanapun juga aku tidak bisa kembali ke Kansas. Jangan menyerah begitu, Dorothy. Bagaimana kalau kamu mohon pertolongan penyihir dari selatan? Aku bisa membantumu, Dorothy. Pertolongan penyihir dari selatan? Hari itu juga, Dorothy segera berangkat ke negeri selatan tempat berdiamnya penyihir dari selatan yang terkenal itu. Di tengah perjalanan, banyak sekali akar pohon yang menghalangi. Tetapi Kikori mampu memutuskannya. Singa pun beraksi dengan penuh keberanian ketika ada binatang buas yang menyerang mereka. Singa pun berjanji akan kembali dan menjaga teman-teman di hutan setelah perjalanan ini selesai. Dengan bantuan monyet-monyet di udara, mereka bisa melihat istana penyihir yang megah. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Aku akan mencoba mengabulkan permintaanmu. Benarkah? Sebagai gantinya, apakah aku boleh memiliki topi sihirmu itu? Iya, dengan senang hati. Dengan menggunakan ini, aku akan mengembalikan Kakashi ke ibu kota Emerald, Kikori ke negeri para kurcaci, dan Singa ke tengah hutan tinggal bersama teman-temannya yang baik. Dorothy, dengan sepatu perak milikmu itu, tentu saja kamu bisa pulang ke rumahmu dengan mudah. Apa? Dengan sepatu ini?
Kalau kamu ucapkan kemana kamu pergi dan mengetukkan sepatumu sebanyak 3 kali, kamu bisa pulang. Oh begitu. Sebentar lagi kita akan berpisah ya. Aku akan rindu kalian. Apalagi aku. Nah, Dorothy, segeralah kamu pergi. Baik, teman-teman sekalian, sampai jumpa ya. Aku benar-benar berterima kasih. Ayo Toto. Aku ingin kembali pulang ke Kansas lagi. Paman Henry, BBM. Sepatu peraknya pun langsung menghilang dari kaki Dorothy. Tapi Dorothy tidak peduli, karena dia sangat senang bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan Paman Henry dan BBM. Dorothy benar-benar bahagia.